Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Kerucuk dari kampung, teman-teman. Ini saya lokasinya di dalam kelas ya. Itu di madrasah biasa. Namun sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, sehat-sehat selalu dan juga bisa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, setiap menit ya, setiap harinya terusan mengalir nikmat kita yang kita rasakan setiap hari. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua teman-teman bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, saya akan selalu menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kita semua. Bagi yang mendengarnya, bagi yang menyimak, ya jangan di skip ya dulu ya teman-teman ya. Kalau melihat video ini, saya akan menyampaikan apa yang Nabi kita sabdakan kepada teman-teman. Namun sebelum saya membacakan satu hadis, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, kalau kemarin saya mengenalkan diri sebagai Ustadz Kerucuk ya teman-teman, Ustadz Kerucuk dari kampung. Jadi sebelum saya membaca kitab ini teman-teman ya, saya mengingatkan bahwasanya bolehlah teman-teman itu tidak suka kepada saya, boleh, itu wajar aja. Tidak suka itu wajar kepada saya, tidak suka itu wajar. Tapi yang saya harapkan teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak suka kepada apa yang saya sampaikan. Sekali lagi ya, sekali lagi teman-teman boleh tidak suka kepada saya karena saya orang biasa. Namun teman-teman jangan sampai tidak suka apa yang saya sampaikan, karena ini ada hubungannya dengan syariah ya teman-teman. Mau nggak mau teman-teman harus suka gitu teman-teman ya. Apalagi yang disampaikan ini adalah hadis Nabi teman-teman. Jadi teman-teman harus suka. Oke teman-teman, saya bacakan satu hadis, yaitu mungkin ya teman-teman juga tahu ya, teman-teman juga tahu, pernah mendengar apa gimana saya nggak tahu. Teman saya ini kan barangkali dari teman-teman yang belum tahu dengan hadis ini, hadis yang saya sampaikan ini. Ini saya bacakan teman-teman, hadisnya sedikit namun perlu ya teman-teman diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Rawahu Ar-Rafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Hadis ini ya, akhir dawuh teman-teman ya, saya artikan dengan bahasa Jawa, memang aslinya ini bahasa Jawa. Artinya dawuh yen sira arep mudal-mudal ing cacate wong liya, mongko sira kudu eling ing cacate awak sira dhewe. Ya teman-teman ya, paham ya? Ini teman-teman, lek sampean iku menurut hadis ini, lek sampean iku kate golek keelekane wong liya ya, sampean itu harus eling nang eleke awak dhewe. Nah, teman-teman. Jadi jangan mudah sampean itu mencari-cari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain itu jangan sampai kita itu mudah untuk mencari kesalahan orang lain, teman-teman ya. Sebelum kita itu mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita harus ingat bahwasanya saya ini tidak pernah salah, benda gitu teman-teman. Eling, oh saya ini orang biasa yang sangat penuh kesalahan. Jadi kita harus eling itu. Dengan kita ini ingat bahwasanya itu saya sendiri, kita ini suatu tempat yang salah, selalu berbuat salah. Kalau ingat itu, maka kita insya Allah tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain.
Ini intinya hadis. Jadi kalau kita itu mau ingat, mengiling-ilingi, mau cari-cari kesalahan orang lain, seperti itu kita harus ingat kepada kesalahan diri kita sendiri. Biar tidak mudah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, gitu teman-teman. Ini hadis teman-teman ya. Mudah-mudahan paham teman-teman. Ini hadis yang nomor berapa ini teman-teman? Nomor 11 teman-teman. Hadis nomor 11 halaman nomor 8 dan 9. Ya. Ini ada satu lagi teman-teman, lanjutannya sedikit ya. Lanjutannya sedikit. Yaitu apa teman-teman? Biar enak ya bacanya, biar enak. Ini tadi sudah paham ya. Untuk selanjutnya teman-teman. Samsu teman-teman. Mudah-mudahan barokah dengan doa Samsu. Saya bacakan satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis nomor 12 halaman nomor 9. Yaitu dari Nawawi, kita hadis Nawawi. Innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yaqrahu safasifaha. Rawahu Abu Naim an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Naim ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, itu aja. Artinya dawuh sak temene Gusti Allah Ta'ala iku persifatan loman. Sesungguhnya Allah itu sifatnya adalah loman, dermawan sekali. Mula Gusti Allah demen ing wong kang loman. Lan Gusti Allah iku demen ing budi pekerti kang luhur. Sengit atau gething ing budi pekerti kang asor. Jadi bagaimana ya teman-teman? Kita itu sudah loman apa enggak? Ya nggak tahu lah apa katanya kita sendiri itu. Karena yang tahu itu kita sendiri. Orang lain kadang-kadang luput untuk menilai. Itu dibilang loman, padahal dermawan, padahal adalah tidak medit ya pada keluarga. Jangan suka teman-teman ya. Jangan suka memvonis orang lain itu medit, jangan sampai. Karena sampean sudah mempunyai pemikiran seperti itu, maka sampai itu bukan dinamakan orang yang gimana. Itu sudah dinamakan sampai itu dinas atau bisa divonis sampai itu sebagai orang yang tomat. Kalau sampean sendiri itu sudah memvonis orang lain itu medit, jangan sampai teman-teman. Karena kita tidak tahu, iya memang pada sampean itu orang itu tidak pernah ngasih, ya, tapi kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada teman yang lain, nggak tahu kan? Ya, kalau kepada teman, kepada keluarganya sangat dermawan, sangat murah hati, sangat memberi kepada teman-teman, kepada keluarganya, yang itu tentu. Kan itu cuma kepada sampean yang nggak pernah kasih, yang nggak ngasih ya. Sudah bilang sampean ngomong orang itu medit, itu nggak salah. Kamunya sendiri yang mempunyai sifat toma, nggak boleh mengharapkan kepada orang lain itu. Kita mengharap kepada Allah teman-teman, jangan mengharap kepada orang lain. Ini teman-teman ya, saya artikan dengan bahasa desa atau bahasa Jawa yang mudah kita teman-teman pahami ya, mungkin ya, mudah-mudahan. Sak temene Gusti Allah itu sifatnya loman.
Gusti Allah itu maha loman. Bagaimana dia loman teman-teman? Ya, kalau Gusti Allah itu, ya kan? Kita sendiri aja ini atas pemberian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, Allah sudah memberi, sudah kasih kepada kita semua. Contoh kalau tidak pernah sampai itu bayangkan, teman, apakah kalau Gusti Allah itu jangan keluar dari jasad kita, jangan keluar dari anggota badan kita, pemberian Allah itu. Dari badan kita aja sampai hitung aja. Itu banyak sekali teman-teman. Yang sampean belum pernah minta kepada Allah, Allah sudah ngasih. Saking lomannya Gusti Allah. Contoh salah satu aja. Satu aja. Kata cukup satu aja. Contoh itu. Seperti kita mempunyai mata. Nah, ini mata. Apakah pernah sampean minta kepada Allah? Ya Allah, saya kasih mata yang bisa melihat ya Allah. Apakah pernah? Jawab aja jujur dalam hati sampean. Apakah pernah? Kan tidak pernah teman-teman. Kita sampean minta mata yang bisa melihat. Kan tidak pernah. Jujur aja. Ternyata Allah ngasih kita mata yang bisa melihat. Itulah kemurahan Gusti Allah. Salah satu dari mata. Apalagi jalan lain teman-teman. Banyak teman. Maka kita harus syukur. Harus bersyukur. Maka dari itu, karena Allah itu sifatnya loman, ya, maka Gusti Allah itu seneng kepada orang sing loman, seneng pada orang yang loman. Dan Gusti Allah itu senang juga kepada orang yang mempunyai budi pekerti sing api, tata krama sing api, adab sing api. Berarti kalau ada orang yang tidak tata krama sing api, baik tata krama itu buat dari anggota badan kita maupun dari lisan kita, tata kramanya itu termasuk tata krama. Akhlak kita itu bisa dikeluarkan, dilakukan dari mulut atau dari badan kita atau dari hati kita. Itu termasuk adab, tata krama kita. Masih baikkah omongan kita? Baikkah tingkah laku kita? Baikkah hati kita? Itu tata krama, akhlak, adab itu teman-teman. Adab yang tata krama. Ya. Kalau semuanya kita miliki, hati kita baik, omongan kita baik, kelakuan kita baik, maka itulah orang yang termasuk orang yang disukai Gusti Allah, yang disenangi Gusti Allah, teman-teman. Itu makanya kalau ada orang lain, entah itu siapa, yang omongannya jelek, omongannya tidak baik, itu jangan ikuti teman-teman ya. Yang kita ikuti entah itu siapa ya. Dan kelanjutannya sengit. Kalau sengit, benci Gusti Allah itu kepada orang yang mempunyai budi pekerti sing elek. Gusti Allah itu benci kepada budi pekerti sing elek, teman-teman, sing tidak baik, benci sekali. Masuk orang-orang itu, masuk elek itu menurut Allah. Walaupun bagi manusianya api, tapi muka Allah itu elek kalau mempunyai omongan yang jelek, omong yang suka mencaci orang lain, omongan yang tidak baik, itu pokoknya siapapun itu Allah benci. Walaupun orang itu disenangi orang, gitu teman-teman ya. Saya ringkas teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang garis bawahnya, sesungguhnya Allah itu persifatan loman, tidak medit, roman sekali Gusti Allah itu. Maka Gusti Allah itu senang kepada orang yang loman, dan Gusti Allah itu demen kepada orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, dan Gusti Allah itu benci kepada orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek. Mudah-mudahan paham. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi jangan melihat saya, yo,
Suka gak suka terserah sampean, lihatlah apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.